Oke, sobat semuanya. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kita akan membuat Indomie goreng biasa menjadi Indomie goreng ala restoran. Yang kita butuhkan pertama adalah Indomie goreng. Yang kedua adalah sayur-sayuran seperti pakcoy, ada juga kol, ada juga tomat hijau, ada juga telur. Dan untuk bumbu-bumbunya kita pakai bawang merah, lalu bawang putih, dan juga bawang bombay. Ya, seberapa banyaknya ini saya serahkan kepada selera saja. Dan bumbu yang terakhir adalah kecap ikan. Oke, let's get started. Oke, setelah kita siapkan bahan-bahannya, lalu kita potong-potong sayuran dan bumbu-bumbunya. Kita mulai dari bumbu dulu ya. Oke, kita akan geprek nih ya bawang putihnya, lalu kita iris tipis-tipis, dan untuk kemudian nanti kita akan cincang. Kenapa sih harus kita geprek dulu lalu kita cincang? Tujuannya supaya rasa serta aroma dari bawang putih ini benar-benar terasa. Oke ya. Bawang putihnya saya siapkan 3, namun akan diiris 2 saja. Ya, karena sebetulnya saya nggak terlalu suka bawang putih. Mungkin juga ada turunan vampir ya. Oke, setelah kita potong, kita cincang tipis-tipis ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, supaya aroma dan rasanya lebih keluar. Oke, setelah selesai, kita simpan dulu di samping, lanjut ke bawang merah. Nah, bawang merah ini bagus ya, selain rasanya enak, dan juga bagus untuk imunitas kita. Untuk bawang merah kita pakai 2 saja. Selanjutnya kita akan eksekusi bawang bombaynya ya. Untuk bawang bombay ini tidak perlu tipis-tipis ya. Tidak perlu sedetail bawang putih dan bawang merah dalam memotong, cukup potong besar-besar saja. Oke, setelah selesai dengan bawang bombay, kita lanjut ke tomat hijau. Nah, untuk tomat hijau ini kita pakai separuh saja ya. Karena tomat hijau ini teksturnya lumayan agak keras dan juga sedikit asam. Oke, selanjutnya kita akan iris-iris juga kolnya. Oke, untuk ukurannya sendiri terserah ya, asal jangan terlalu besar juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti terlihat kurang bagus, kalau terlalu besar juga nanti terlihatnya kurang oke. Jadi ini terserah saja, sesuai selera. Dan yang selanjutnya kita akan iris adalah pakcoy. Ya, kalau di rumah nggak ada pakcoy, boleh juga pakai sawi. Kenapa pakai pakcoy? Karena pakcoy itu lebih cepat matang ya. Karena dalam nanti proses membuat mie goreng spesial ini kita nggak pakai air, pure pakai tumisan. Oke, untuk selanjutnya kita juga akan mengiris-iris daun bawangnya. Dan daun bawang ini nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena ini nanti akan kita tabur di atas mie goreng yang nanti sudah jadi. Jadi nanti ini berfungsi bukan hanya sebagai penghias, juga sebagai penguat rasa. Oke, semua bahannya sudah selesai. Kita proses, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memasak. Oke, kita siapkan dulu kompornya dan juga wajannya. Baik, proses pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan merebus mie instannya. Dibutuhkan beberapa banyak air, ini terserah saja banyak airnya seperti apa, karena akan tergantung juga dengan seberapa besar wajan yang kita gunakan. Semakin besar wajannya, airnya pun akan semakin banyak. Oke, kita masukkan indominya ke dalam air yang sudah mendidih. Oke, sambil menunggu mie-nya matang, kita siapkan bumbunya.
Oke, bumbunya kita masukkan ke dalam sebuah mangkuk. Semuanya, bagi yang tidak suka pedas mungkin untuk sausnya itu nggak usah dimasukin. Ya. Setelah kita masukkan bumbunya, kita boleh balik mie-nya. Lalu setelah itu kita akan aduk bumbunya supaya rata. Kenapa memakai mangkuk? Karena dengan memakai mangkuk akan memudahkan kita dalam nanti mengaduk mie dengan bumbu supaya cepat merata. Oke, kita aduk lagi mie-nya sampai matang. Oke, jangan terlalu matang juga ya. Nanti kalau mie-nya terlalu matang atau lodoh, nanti ketika dimakan juga kurang enak rasanya. Oke, kita tiriskan mie-nya. Setelah mie-nya kita tiriskan, kita masukkan ke dalam adukan bumbu yang tadi. Oke, sekarang kita akan aduk mie dengan bumbunya sampai merata. Kita aduk secara perlahan. Ya, dengan menggunakan mangkuk ini akan memudahkan kita untuk mengaduk. Oke, disarankan menggunakan garpu ya. Kenapa? Dengan menggunakan garpu ini menurut saya sih lebih memudahkan dalam proses pengadukan ya. Kalau pengen lebih mudah lagi tuh pakai sumpit sebetulnya, karena di rumah sedang tidak ada sumpit ya, jadi garpu pun nggak masalah. Oke, setelah selesai kita mengaduk mie dengan bumbunya, sekarang kita akan ke proses selanjutnya, yaitu menggoreng. Oke, dalam menggoreng ini tentu saja kita membutuhkan minyak goreng ya, kita masukkan. Ya, tidak usah terlalu banyak ya. Kalau kamu menggorengnya dengan menggunakan teflon ya, mohon maaf nih ya. Ini agak terlalu panas apinya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan telurnya, lalu kita orak-arik ya. Oke, ini boleh sampai halus sekali atau boleh agak kasar. Ini terserah. Kalau saya lebih suka yang agak kasar ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita makan itu terasa ada telurnya gitu. Karena kalau terlalu hancur itu nggak kelihatan ada telurnya. Nah, sudah matang telurnya. Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita potong ya. Ada bawang, ada bawang putih, ada bawang bombay, ada tomatnya ya. Kita tumis bersama. Oke, kita tumis, dan untuk tomatnya boleh kita bejak-bejak ya, supaya lebih meresap nanti ke bumbunya. Ya, dibejak seperti ini boleh. Ini sengaja dipotongnya besar-besar ya, jadi supaya nanti terlihat bahwa di dalamnya itu ada tomat hijau yang segar. Oke, kita bejek lagi sampai dirasa teksturnya sudah mulai melembut ya. Seperti kita ketahui bahwa tomat hijau ini memang agak keras, tidak selembut tomat merah. Oke, setelah kita aduk, kita akan masukkan sayurannya secara bersamaan boleh ya. Kita masukkan kol dan juga pakcoy. Dan pakcoy ini tidak selama sawi ya dalam proses tumisnya, karena ia lebih cepat matang ya. Kita nggak butuh air juga, langsung aja kita tumis dan kita aduk-aduk sampai kedua sayuran ini juga layu ya. Yuk kita aduk yuk. Ini apinya nggak usah terlalu besar ya, nanti kalau apinya besar sayurannya dan juga bumbu-bumbu yang lainnya akan gosong. Oke, setelah dirasa sudah setengah layu, kita masukkan mie-nya. Kenapa harus setengah layu? Karena nanti kalau setelah layu akan overcook sayurannya, jadi terlalu benyek dan itu nggak enak. Jadi nggak ada rasa kriuk ketika makan pakcoynya, itu nggak ada. Oke, kita aduk lagi mie-nya beserta sayuran juga bumbu-bumbu yang lain ya. Kalau misalkan tomatnya masih keras juga boleh dibejak lagi di sini. Dan selanjutnya kita masukkan kecap ikan ya. Kecap ikan ini ada rasa asinnya dan juga ada aromanya. Kenapa harus kecap ikan? Tidak kecap biasa. Pertama, kecap ikan tuh aromanya enak. Ya, kenapa harus tambahin kecap ikan juga? Karena sayurannya ini belum berasa apapun. Jadi kalau kita nggak pakai kecap ikan atau kecap asin, nanti akan rasanya plain untuk sayur-sayurannya dan juga telurnya.
Oke, setelah matang dan teraduk semuanya, kita akan masukkan atau kita akan angkat dan masukkan ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Ya, porsinya lumayan banyak. Ini mungkin bisa buat berdua ya, kalau kalian bukan orang yang makannya banyak. Oke, sini sudah siap. Lalu yang terakhir kita akan taburkan di atasnya itu daun bawang. Oke, daun bawang kita taburkan di atasnya. Dan selesai. Mie goreng ala resto sudah jadi. Rasanya seperti apa? Cobain sendiri. Oke, segitu dulu videonya. Kira-kira selanjutnya masak apa lagi ya? Tolong tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe juga ya. Bye.